malam. Nabi juga itu, Nabi akan berdakwah. Nabi berdakwah di siang hari. Siangnya Nabi berdakwah, lalu apa? Menghadapi ocehan, cemoohan dari orang-orang kafir Quraisy. Ocehan cemoohan orang kafir Quraisy itu tidak menganga aja kini loh, Bu. Kalau kini awak mungkin paling-paling awak dicibi aja orang. Tapi Nabi itu dikatakan Nabi itu gila, dikatakan Nabi kita itu tukang sihir, diperolok-olokkan. Itu kalau tidak kuat mental, Pak, Bu. Wah, mundur itu. Mungkin kata Nabi itu, ya, ya Allah, tidak taluk ya Allah. Tidak model itu Nabi itu, Bu. Ya, Nabi tidak model itu. Nah, maka Allah tahu bahwa apa? Ya, yang dihadapi oleh Nabi di kota Mekah itu mendakwahkan Islam itu kan main beratnya. Maka rumusnya apa kata Allah, resepnya? Muhammad, ya, engkau tidak usah takut. Maka apa? Untuk memperkuat jiwamu, mentalmu, semangatmu menghadapi orang kafir Quraisy mendakwakan Islam. Nah, ini katanya. Atau inna nasi'atal laili ya asadu wa at'am wa aqwamu qila. Bangun salat malam. Kenapa salat malam itu sungguhnya itu lebih kuat pengaruhnya terhadap jiwa. Nah, ibu-ibu apa mungkin 88 lah lebih dulu mungkin apa namanya mengalami. Itulah. Jadi salat malam tuh ada terasa doa perbedaan jiwa besok pagi. Terasa lebih kuat, terasa lebih gembira, terasa kita lebih lebih sehat, lebih percaya diri dan lebih lapang menghadapi hidup ini. Nah, jadi ini rumusnya. Nah, kemudian apa lagi kata Allah dalam ayat berikutnya? Innalaka fin nahari sabhan tawila, sesungguhnya pada siang hari engkau akan memiliki kesibukan yang panjang. Kesibukan Nabi, Pak, Bu. Kesibukan Nabi itu 24 jam berdakwah. Jadi Nabi tidak ada lagi berdagang, Bu. Kapan Nabi yang berdagang itu? Bu, sebelum Nabi menjadi Rasul. Ya, waktu muda Nabi menjelang umur 40, ia berdagang Nabi itu, Pak. Ya, berdagang kemana? Ke Syam segala macam itu. Apa kerja Nabi lagi? Yaitu mengembalakan kambing. Nah, lalu dagang siapa yang dikendalikan oleh Nabi? Dagang ya Khadijah. Beruntung terus. Tapi setelah Nabi Muhammad menjadi Rasul, Nabi tidak lagi pedagang. Tapi dagang Nabi yang besar dan paling tinggi apa? Itulah berdakwah. Berdakwah itu berdagang juga. Bahkan hidup kita ini disebut dengan perdagangan. Kalau berdagang itu yang dicari apa, Bu? Labo kan? Untung. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai yang beriman, kata Allah, maukah kalian aku tunjukkan ada suatu perdagangan yang tidak pernah rugi-ruginya dan menyelamatkan kamu dari api neraka? Atau tu'minuna billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini, Pak, hidup kita ini sama berbisnis. Tapi ambo tidak berdagang, tidak Ustaz. Ambo petani nyo, ambo pegawai nyo, atau ambo la pensiun, dagang. Apa dagang itu? Nah, hidup mulai dari pagi sampai kita malam. Kehidupan yang kita lalui itu namanya kita berdagang. Ada untung, ada ruginya. Kalau ruginya gimana? Nah, 24 jam dikasih oleh Allah umur hanya diam-diam saja, bahkan berbuat dosa, itu rugi. Tapi kalau dari 24 jam dikasih Allah satu hari itu sholat berjemaah, kemudian berzikir, baca Al-Quran, melihat orang sakit, melihat orang meninggal, ya, dan segala macamnya, itu berarti kita berdagang. Semuanya beruntung, labanya besar. Nah, ini kata Allah, innalaka fin nahari sabhan tawila, sesungguhnya Muhammad pada siang hari engkau akan memiliki kesibukan yang panjang. Karena bagi bapak ibu yang sudah haji dan umrah, tetap bayang kota Mekah. Ya, gimana Nabi berdakwah? Bagaimana sulitnya Nabi berdakwah? Ya, daerahnya bebatuan, kemudian orangnya
keras-keras, orangnya bukan main karengkam lah karengkam loh. Nah, itulah Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan itu yang dihadapi, belum yang lain. Oleh karena itu apa? Untuk menghadapi yang seperti itu tidak mudah. Makanya Nabi disuruh oleh Allah, ya ayyuhal muzammil qumil laila qalila awin kus minhu qalila auzid alaihi waratilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan saqila inna laka fil nahari sabhan tawila. Jadi beda dengan kami ustaz-ustaz ya kini Bu. Kalau ustaz-ustaz kini berdakwahnya mungkin malam saja ya, dari maghrib sampai isya itu subuh. Kalau Nabi Bu 24 jam dakwah ya, menyampaikan ayat sampai Nabi itu tuh tauhid, ibadah, akhlak. Yang pertama sekali yang disampaikan oleh Nabi semasa di Mekah itu apa? Iku orang di Mekah itu yang sembah patung berhala. Patung berhala yang kadang-kadang itu namanya ada Lata, ada Mana, ada Uzza. Kadang kemudian di sekitar Ka'bah itu dibuat pula patung-patung kecil, digantungkan patung-patung itu. Jumlahnya 360 banyak patung tadi. Setiap suku punya berhala, punya patung tersendiri. So orang Arab itu kan punya suku-suku. Setiap suku beda pula Pak Bu patungnya, berhalanya. Itu yang mereka sembah-sembah gitu. Kadang-kadang patung dan berhala itu Pak Ji dibuat dari apa? Dari roti, dari makanan. Sudah nyembah, makan roti itu, berhala tadi, patung tadi. Ada tuh. Ada patung dibuat dari batu, ada dari kayu itu. Nah, bagaimana tuh merubahnya kan? Itu merubahnya. Jadi Bapak Ibu jangan lihat sekarang Bu. Kalau sekarang ya orang Mekah itu, masya Allah. Di dulu di awal-awal Islam turun dulu. Gimana Nabi menyelesaikan? Baru saja disampaikan, saya adalah Rasul membawa ajaran Islam, langsung ditertawakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya itu. Nah itu kan membutuhkan apa? Membutuhkan jiwa yang kuat, semangat yang kuat, mental yang membaja dan membara. Nah kapan itu mental, semangat ya yang kuat dan membara itu bisa diperoleh? Nah itulah dengan sholat malam. Nah, jadi Nabi tiap malam sholat tahajud. Karena sebagaimana Nabi juga tiap siang berdakwah. Siangnya ya dipakai semangat sholat tahajud itu untuk berdakwah. Lalu apa? Sorenya kan sudah mulai menurun semangat. Isi lagi malamnya. Sama seperti kita pakai HP ini Bu, nak. Ibu kali ada HP nak? HP itu bisa kalau ada apa? Baterai nak. Dipakai terus ya selama 12 jam, maka habis baterainya. Lah, lalu apa? Diisi lagi. Kita juga betul Pak. Siang kita hidup, ya banyak masalah, banyak problema, banyak mungkin hal-hal yang kita sukai, maka apa? Harus diisi lagi semangat kita itu dengan sholat malam. Itu kata Allah, innalaka fin nahari sabhan tawila. Sungguhnya Muhammad, engkau akan memiliki kesibukan panjang. Awak juga itu. Awak sibuk kan itu kan? Tidak sok-sok sibuk deh. Memang sibuk kita. Makanya waktu kita itu memang harus kita isi. Ambo yang tidak ada waktu nangka diisi tidak ada loh Ustaz itu. Mana-mana Ustaz ya, baca Al-Quran, berzikir, silaturahmi kan itu kan. Siang jadi yo, bersih-bersih rumah jadi yo kan itu. Nah, kalau ada pengajian, itu menyibukkan diri namanya, mengisi waktu. Nah, kemudian apa kata Allah? Ya, Nabi mempunyai kegiatan aktivitas yang banyak. Selama
ya 2 balik jam itu. Jadi siangnya Nabi berdakwah, malamnya Nabi beribadah, mengadu kepada Allah. Apa problema yang dihadapi oleh Nabi di siang hari? Nabi dicemooh, Nabi dicaci maki, Nabi disakiti, dikadukan oleh Nabi kepada Allah di malam harinya pada sholat tahajud. Awak mau itu Pak? Yang mengadu ke orang Pak. Kalau mengadu ke orang, 2 kemungkinan. Ada orang tadi memang membantu Pak, ada kadang-kadang orang itu menyesalnya Pak. Nah itulah. Mengapa dia itu kata dia. Padahal Pak aku ingin dapat pencerahan, dapat kekuatan, tapi justru Pak mengapa dia itu. Tambah sama hati Pak jadinya. Tapi kalau kepada Allah, itu yang bertuju di Allah. Ya, apa saja yang kita hadapi kadukan kepada Allah. Di mana? Di malam hari. Oh, masalah di kantor kalau orang pegawai. Oh, masalah di sawah, di ladang bagi petani. Oh, masalah kepemimpinan masyarakat. Nah, kadukan kepada Allah di malam hari. Itulah sholat tahajud. Nah, Bapak dan Ibu. Kemudian apa lagi kata Allah? Wazkuris marabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Nabi Muhammad Bapak Ibu disuruh oleh Allah sebut nama Tuhan. Artinya apa? Zikir. Di saat kita bekerja, di saat engkau beribadah, saat engkau berdakwah ya Muhammad di siang hari, jangan lupa yang menyebut nama Allah. Allah gitu. Kenapa? Karena itu senjata bagi kita, Bapak. Jangan lupa, jangan dipisahkan antara dunia dengan akhirat. Allah katakan, wazkuris marabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Perbanyak zikir. Untuk apa? Dan memperkuat diri. Karena zikir itu memperkuat mental, memperkuat diri, Pak. Jadi zikir itu dalam rangka memperkuat ya diri, Pak. Di samping kita memperkuat diri dengan makanan, dengan nutrisi, tapi juga perkuat diri itu dengan zikir. Ada orang Pak Babu, ya badannya besar, namanya sehat, tapi mentalnya rapuh. Kenapa? Karena tidak dibarengi dengan zikir. Tapi ada orang kecil badannya, tapi mentalnya mental baja. Kenapa? Itulah zikir. Jadi zikir itu penting Pak. Ya, berzikir itu kapan? Allazina yazkuruna Allaha qiyama. Dalam keadaan duduk kita berzikir. Ya, allazina yazkuruna Allaha qiyama wa qu'uda, berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring. Berbanyak zikir kata Allah. Wazkuris marabbika wa tabattal ilaihi tabtila, dan beribadahlah kepada Tuhanmu dengan sepenuh hati. Jadi beribadah itu jangan separuh hati. Ada orang separuh hati saudara. Salat separuh hati, baca Al-Qur'an separuh hati, bersedekah separuh hati, silaturahmi separuh hati. Nah, tapi apa? Sepenuh hati kata orang. Namanya wa tabattal ilaihi tabtila. 100% Pak. Ya betul-betul kuat kepada Allah. Jangan terpaksa maksudnya. Jangan ada ikhlas. Jangan mengharapkan orang lain, tapi harapkan Allah. Itu yang namanya sepenuh hati. Ya, sepenuh hati. Bara isi hati itu, Bu. Yang panuh itu bara panuh itu. Hati itu, Bu, Pak, hati itu dikatakan itu bagaikan bejana. Ya, nyoketeknya. Tapi hati itu sebenarnya bisa seluas sedalam lautan. Maka ketika kita beribadah, apapun ibadah kita lakukan itu, ya maka hati kita itu harus kita penuhi semuanya lillahi ta'ala, untuk Allah. Jangan ada separuh untuk Allah, separuh untuk orang, separuh untuk ini. Itu tidak sepenuh hati namanya. Nah ini Bu ya, tentang surat Al-Muzammil ayat yang ke-8. Mudah-mudahan ya kita
bisa mengamalkannya, bisa meniru seperti Nabi Muhammad, ya, bahwa kita mungkin akan menghadapi ya selimut yang tebal, lagi dingin, maksudnya suasana hati, suasana kehidupan kita mungkin memberatkan kita. Oleh karena itu bangun kita, campakkan selimut itu, buang selimut itu, kemudian tampil kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, salat malam, salat dan lain-lainnya. Nah, demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.